Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai puisi yang beranggotakan saya Andi Safar Febriani, rekan saya Walidayani, ketiga ada Rizka Rusmitasari, selanjutnya ada Aprilia Anggiwijaya, selanjutnya ada Dista Prasetya, kemudian ada Hasyati, dan terakhir ada Anissa Vidya. Mohon disimak baik-baik. Untuk slide pertama, puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang berupa ungkapan, isi hati penulis, di mana di dalamnya terdapat irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut HB, puisi menurut para ahli. Menurut Haji B. Jasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran atau sebuah tanggapan-tanggapan. Kedua, menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imaj. Ketiga, menurut James Revas, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh makna dan kaya akan daya pikat. Yang keempat, menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Yang terakhir, karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Tiap puisi memiliki karakteristik sendiri dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Yang terakhir, karya sastra puisi. Jadi dapat disimpulkan, karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri di antara satu dengan yang lainnya. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya, tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Tema atau makna adalah unsur berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis dengan mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi, yaitu unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Diksi yaitu pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan kiri, atas bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Kata konkret
adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, peradaban, dan pergerakan. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima diantaranya, yang pertama, onomatop atau tiruan bunyi. Misalnya, prank yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. Kedua, bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sejak berselang, sejak berparu, sejak penuh, repetisi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Ya, macam-macam puisi. Puisi terbagi menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi naratif. Yang pertama adalah puisi lama, yaitu untayan kata-kata yang merupakan ungkapan perasaan penyair yang memiliki nilai-nilai keindahan dengan kata-kata yang singkat, lalu namun bermakna amat luas. Dan macam-macam puisi ini ada yang pantun. Pantun adalah puisi yang tarik, terdiri dari 4 lirik yang mempunyai rima akhir AB-AB. Dan pantun terbagi menjadi 2, yaitu pantun anak dan pantun lucu. Lalu ada lagi yang namanya mantra. Mantra adalah ucapan yang dipercaya yang biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu, dan biasanya itu dapat mendatangkan magic tertentu juga. Lalu ada karmina. Mantra adalah ucapan yang dipercaya dan dapat mendatangkan magic. Maksudnya tuh kayak setiap ada jampe-jampe atau khususnya sendiri, hanya orang tertentu saja yang bisa mengeluarkan magic dari omongan mantra-mantra dia tersebut. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru, puisi yang lebih bebas dari puisi lama, baik jumlah baris, suku kata, maupun rimanya. Di puisi baru terdapat beberapa jenis, yaitu ada himne, epigram, romansa, distikon, terzina, kuatren, queen, sexter, septima, dan oktav. Salah satu puisi tersebut yaitu himne. Himne adalah sejenis nyanyian atau pujian terhadap Tuhan. Sedangkan epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran terhadap tuntutan hidup. Terus yang ketiga ada romansa, yaitu puisi yang isinya adalah luapan perasaan cinta. Yang keempat ada distikon, yaitu puisi dengan masing-masing bait yang terdiri dari 2 baris. Sedangkan terzina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Terus ada lalu ada kuatren, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Lalu ada queen, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Lalu ada sextet, yaitu puisi yang masing-masing terdiri dari 6 baris. Lalu ada septima, yaitu puisi yang masing-masing terdiri dari 7 baris. Lalu ada oktav, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, puisi mantra, yaitu mengambil dari sifat-sifat mantra. Yang kedua, puisi mbling, yaitu puisi yang sudah tidak lagi mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Yang ketiga, puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lainnya, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta dan blues untuk Buni karya W.S. Rendra. Romansa adalah jenis
puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik, yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Selanjutnya ada puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenade. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, Elegi Jakarta karya Asrosani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Kedua, ada serenada, ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah, jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Ode banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya Teratai, karya Sanusi Pen, Diponegoro, karya Hairil Anwar, dan Ode buat Proklamator, karya Leon Agusta. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif yaitu satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Sekarang slide yang ke-10. Contoh puisi lama. Contoh puisi lama, pantun. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Contoh puisi lama gurindam. Kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Contoh syair. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Muluk Saleh Abdi namanya, besarlah sudah raja muda, cantik menjelas rupanya, 2-3 tahun umurnya ada. Sekarang slide yang ke-11, contoh puisi baru. Contoh puisi baru dengan judul Perasaan Seni, karya J.E. Tatengkeng. Bagaikan banjir gulung-gemulung, bagaikan topan seru menderu, demikian rasa datang semasa, mengalir, menimbun, mendesak, mengepung, memenuhi sukma, menawan tubuh. Serasa manis sejuknya embun, selagi merdu dersiknya angin. Demikian rasa datang semasa, membisik, mengajak aku berpantun, mendayung jiwa ke tempat dingin. Jika kau datang sekuat raksasa, atau kau menjelma secantik juwita, ku sedia hati akan berbakti. Dalam tubuh kau berkuasa, dalam dada kau bertahta. Sekarang contoh pembacaan puisi baru oleh guru dengan judul Puisi untuk Guru, karya Muhammad Yanuar. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa dari segala gelap dunia. Engkau adalah setetes embun yang menyejukkan hati, hati yang ditikam kebodohan. Sungguh mulia tugasmu guru, tugas yang sangat besar,
Guru, engkau adalah pahlawanku yang tidak mengharapkan balasan. Segala yang engkau lakukan dengan ikhlas. Guru, jasamu takkan kulupa. Guru, ingin kuucapkan terima kasih atas jasamu.